Nah, saudara, apa kabar? Senang sekali saya Bambang Galitus menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, pernahkah Anda menerima SMS atau WhatsApp dari luar yang memberikan pemberitahuan terkait Anda memenangkan sebuah hadiah, Anda harus melakukan bla 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 bla, atau penawaran-penawaran barang dari e-commerce dengan harga-harga yang tidak masuk akal, atau juga pernah menjumpai gambar meme yang sifatnya adalah ujaran-ujaran kebencian atau berita-berita yang relatifly masih tidak pasti apakah berita itu benar atau tidak. Saya sekarang berada di Balai Udang Mang Engking Kute karena saya ingin menjumpai kawan-kawan dari komunitas Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang pada hari ini ingin sharing, mau kita ajak ngobrol upaya apa yang akan dilakukan oleh komunitas ini untuk tadi menangkal hoax, menangkal fitnah, ujaran-ujaran kebencian dan apapun itu yang sifatnya adalah negatif dan kontraproduktif. Untuk itu, ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location. Om Swastiastu. Waduh, apa kabar nih? Baik, teman-teman? Waduh. Nah, saudara, saya bersama dengan teman-teman dari komunitas Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya mau izin, kita udah boser ya. Kita buka masker. Saya mau izin ya, Mbak ya. Baik. Boleh, mau dikenalin dulu nih dengan Mas. Nama saya Dimas. Mas Dimas, kemudian Mbak? Ya, saya Niken. Mbak Niken, oke. Terus dengan Mas? Mas Seto, oke. Kemudian Mbak? Saya Tias. Mbak Tias ya, oke. Lagi ngapain nih tadi? Ngobrol-ngobrol. Oh gitu ya, biasa ngumpul-ngumpul gitu memang kegiatannya. Oke, mau izin kalau boleh nanti kita pengen tahu sebetulnya Mafindo itu apa gitu ya, bagaimana kegiatannya gitu ya. Mungkin nanti siapa yang mau mewakili dulu pertama? Dengan Mas Dimas dulu kali ya? Oke, baik. Kita geser sini. Boleh. Sambil minum, ngobrol lagi, diskusi lagi. Si Mas Dimas saya geser di sini. Ya, yuk Dimas sini, Mas. Luar biasa. Sehat selalu ya, Mas Dimas ya. Ya, saya. Nah, ini kan menarik ya, Mas Dimas ya. Ada komunitas yang ini gerakan komunitasnya sebetulnya sudah secara nasional boleh dikatakan ya. Benar sekali. Jadi Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, sebetulnya komunitas apa ini? Ini perkumpulan apa sih, Mas? Kalau bisa dijelaskan, Mas Dimas. Ya. Pada dasarnya kita sebuah komunitas Ya. yang berawal dari grup Facebook. Berawal dari grup Facebook yang namanya Forum Anti Hasut Hoax Indonesia. Oke. Yang ada yang dibentuk itu sejak September 2015 oleh namanya Pak Hari. Nah, di grup Facebook itu pada intinya kita saling untuk mengedukasi masyarakat khususnya di anti hoax, gerakan anti hoax, literasi digital yang biar dunia di medsos ini biar aman dan nyaman pastinya. Dan di grup sana itu pada dasarnya kita saling untuk mengklarifikasi bagi yang mereka meragukan suatu informasi bisa ditanyakan di sana, dan antar anggota itu saling mencari sumber yang valid yang. Jadi bermula dari grup di Facebook gitu ya. Benar. Jadi apa dulu yang melatar belakangi akhirnya ada grup Facebook itu kan sebelum ke Mafindo gitu, berarti kan awal bagaimana ceritanya Mas? Ya kalau misalkan berawal dari grup Facebook itu dari para founder ya, yang pastinya itu keresahan dari setiap kita. Pada dasarnya
ketika kita menerima informasi dan di 2015 itu mungkin masih belum banyak yang membicarakan tentang literasi digital. Oke. Dan dari situlah awalnya itu untuk lingkungan mereka sendiri. Terus dari sejak lingkungan itu sendiri, karena di media sosial yang grup Facebooknya bisa diikuti oleh siapa saja. Jadi sejak saat itu Mavindo diikuti oleh di luar yang lingkungan dari para founder itu tadi. Oke. Sehingga masyarakat secara umum itu join di grup di sana. Sejak kapan mulai membuka ya, boleh katakan membuka diri dari tadinya hanya grup Facebook, kemudian akhirnya ada inisiatif, wah ini ternyata bisa melibatkan juga masyarakat lain. Itu kan kalau yang di grup Facebook 2015. Ya. Kemudian kapan sudah mulai akhirnya dideklar, oh yuk masyarakat masuk, akhirnya jadi Mavindo gitu maksudnya. Ya, benar. Nah, itu. Nah, jadi Mavindo dinyatakan sebagai perkumpulan juga atas nama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia itu sejak 2016. 2016. Jadi sejak saat itu kita terbuka nih untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sejak saat itu juga per hari ini kita sudah ada 27 wilayah. 27 wilayah. 27 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang representatif ada yang kota, ada juga yang provinsi. Oke. Sebagai contoh kalau yang di kota itu ada di Mataram, yang terbaru itu Mataram, Mavindo Mataram. Terus untuk yang di provinsi contohnya itu ada di Bali. Di Sumatera juga ada? Sumatera juga ada beberapa kota, oke. kota besar seperti Palembang, Hmm. Padang. Oh gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Mavindo ini kalau boleh tahu Mas Dimas? Jadi pengertian fitnah dalam kategori ukurannya Mavindo itu apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau untuk kategori fitnah itu ya apa saja, yang pasti kegiatan kita ada beberapa, ada edukasi, kolaborasi, dan juga pengaruh keutamaan anti hoax. Dan definisi fitnah itu sendiri, jika yang kami fokuskan itu ada 3 hal. Sebentar. Ada 3 hal. Ada Oke. 3 hal. Yang pertama itu tentang penipuan digital. Penipuan digital. Penipuan digital. Yang kedua itu ada hasutan. Yang ketiga itu hoax itu sendiri. Jadi emang kita fokusnya di sana. Oke, jadi ada 3 kriteria lah boleh dikatakannya yang jadi ukuran bahwa jadi penipuan digital. Iya. Ya. Kemudian tadi ada hasutan. Iya, benar. Kemudian yang ketiga adalah Ada hoax. hoax kesehatan. Iya, benar. Oke, nah tapi sebelum masuk situ, saya pengen tahu juga. Jadi misalnya ada di Bali ini ya. Iya. Kalau Mas Dimas kan sebagai wakil Korwil. Mavindo Bali. Oke. Kalau di Bali sendiri ada berapa anggota member atau apa sukarelawan atau apa sih bahasanya? Sukarelawan. Sukarelawan. Iya, relawan. Relawan. Jadi di Bali sendiri kita sudah punya 21 relawan yang ada di Bali itu sendiri, khususnya ada di daerah Denpasar, ada juga tersebar di Buleleng dan beberapa kota atau kabupaten lain. Sejak kapan kalau yang di Bali ini? Untuk sejak di Bali itu baru tahun ini. Kita baru tahun ini deklarasi itu sejak akhir Mei bulan lalu. Jadi pada akhir Mei bulan lalu kita kegiatan pertama, terus habis itu dilanjutkan dengan deklarasi pada bulan Juni yang mengundang beberapa stakeholder. Oke. Oh, jadi baru bulan Juni kemarin ini. Benar. Baik. Oke, baik. Ini kan menarik ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang fitnah, boleh dikatakan sekarang hoax, sebetulnya kan lembaga-lembaga lain atau komunitas-komunitas lain juga kita pernah dengar gitu ya, yang ada anti hoax segala macam. Nah, kemudian ini ada berangkat lagi dari masyarakat bahwa gerakan ini atau perkumpulan ini dinamakan dengan Mavindo itu tadi. Jadi mereka memang sebetulnya ada keciri khasannya enggak sih perbedaan Mavindo ini dengan mungkin yang sejenis ya komunitas-komunitas lain yang juga tujuannya adalah menentang hoax gitu kan, melawan berita-berita bohong ya. Gimana Mas Dimas kalau bisa salah satu pembeda Mavindo dibandingkan komunitas literasi yang lain itu adalah kita mempunyai sertifikat fact checker. Fact checker. Iya, benar. Fact checker yang diakui secara internasional.
Oke. Jadi sedapat informasi kami itu hanya 6 yang ada di Indonesia dan Mavindo adalah salah satunya. Oke. Jadi itu menjadi salah satu hal kredibilitasnya Mavindo lah dibandingkan komunitas lain. Dan selain itu juga kita fokusnya di hal literasi itu tadi. Dan itu tadi ketika ada fact checkernya, otomatis ada tenaga profesionalnya juga, sehingga tidak hanya relawan yang ada di Mavindo itu sendiri, akan tapi juga ada tenaga profesional yang memang bekerja khusus mengenai fact checker. Oke. Nah, kalau mau tahu kemudian lebih konkret lagi apa sih yang dilakukan oleh Mavindo ini ya? Jadi misalnya bagaimana caranya bisa menemukan misalnya ini berita hoax atau ini hasutan gitu kan. Kemudian ini kan diolah dalam pengertian. Kemudian baru kita mengklarifikasi, kita memberikan kepada masyarakat. Maksud saya begini, apakah berawal dari aduan masyarakat atau sebetulnya Mavindo juga sudah punya? Sebetulnya kami punya gini, tapi juga bisa misalnya ada aduan dari masyarakat, kami juga bisa memberikan literasi. Gimana Mas Dimas? Jadi sejauh ini untuk gerakan melawan hoax itu sendiri ya, itu ada 2 cara juga. Yang pertama mungkin dari aduan masyarakat atau mungkin melalui fenomena. Jadi kira-kira fenomena apa yang atau berita hoax mana yang sudah gencar di masyarakat itu bisa kita klarifikasi. Nah, untuk yang kita lakukan sejauh ini kita membuat laporan counternya. Jadi berita validnya itu seperti apa itu biasanya kita publis di turnbackhoax.id. Gitu. Turnbackhoax.id. Benar. Jadi masyarakat mengakses ke sana. Bisa di sana. Selain itu juga kalau untuk di chatbox, kita ada chatbox WhatsApp itu di Kalimasada. Namanya chatbox Kalimasada. Jadi di chatbox sana itu bisa diakses untuk teman-teman yang kiranya ingin mencari berita hoax apa nih hari ini kayak gitu. Atau mungkin ada yang salah satu institusi suatu perusahaan misalkan saja mungkin bank kayak gitu, dirasa ini ada berita informasi yang meragukan terkait dengan bank tersebut, bisa kita cari melalui keyword atau kata kunci yang bisa kita cari di berita melalui chatbox itu tadi. Jadi materi-materi atau konten yang ada di situ adalah Mavindo yang buat. Benar sekali. Bersumber dari Mavindo gitu ya. Bersumber dari Mavindo, hasil dari validasi dengan beberapa stakeholder. Iya. Wah, menarik. Ini saya juga nanti pengen tahu kan bagaimana kevalidan. Jadi kan misalnya ini nyatakan ini hoax, ini bukan hoax. Nah, ada metode-metode apa yang dilakukan oleh Mavindo akhirnya bisa di-share, karena kalau sudah di-share ke umum kan berarti memang misalnya ini hoax ya memang betul-betul hoax. Kalau ini adalah berita fakta ya, harus menyatakan ini berita fakta. Gitu ya Mas Dimas ya. Nanti kita bahas lagi Mas ya. Yuk ngopi lagi boleh. Boleh dong. Saudara jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.